Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Hasibuan, mahasiswi dari STAI Al-Kifayah Riau dengan NIM 12382323282. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat yang menjelaskan tentang hubungan zuhud dengan kesehatan mental untuk memenuhi tugas dari dosen Bapak Muhsin Tampu Bolon MPD pada mata kuliah kesehatan mental. Baik, sesuai dengan judul yaitu zuhud dan hubungannya dengan kesehatan mental, maka yang pertama kali kita bahas adalah pengertian dari zuhud. Saya mengambil dari beberapa referensi, yaitu para tokoh-tokoh terkemuka atau para ulama yang masing-masing mendefinisikan zuhud itu seperti apa. Namun, zuhud secara bahasa berasal dari kata zahada yang berarti meninggalkan, berpaling, atau tidak menyukai sesuatu. Dalam konteks ajaran Islam, zuhud berarti sikap tidak terikat pada dunia, tidak tergoda oleh kenikmatan materi, dan mengutamakan kehidupan akhirat tanpa meninggalkan tanggung jawab duniawi. Nah, dari Imam Ahmad bin Hambal mendefinisikan zuhud. Zuhud adalah tidak merasa bangga dengan dunia yang dimiliki dan tidak bersedih hati atas dunia yang hilang. Sedangkan secara etimologi, kata zuhud dapat didefinisikan seperti yang ada pada lafaz zahida fihi wa anhu zuhdan wa zahadatan, yang artinya berpaling dari sesuatu, meninggalkan karena kehinaannya atau karena kekesalan kepadanya. Lafaz zahuda fi asyai'in yang artinya tidak membutuhkannya. Jika dikatakan zahida fi ad-dunya yang artinya meninggalkan materi duniawi yang halal karena takut hisabnya dan meninggalkan yang haram dari dunia itu karena takut siksaannya. Sedangkan menurut terminologi terdapat berbagai rumusan tentang zuhud, namun pada intinya sama dan hanya berbeda dalam redaksinya saja. Referensi yang kedua yaitu menurut Imam Al-Ghazali, zuhud adalah secara keseluruhan berarti benci kepada yang disukai dan berpaling kepada yang lebih disukai. Orang yang tidak menginginkan sesuatu selain Allah hingga surga pun diabaikannya. Sedangkan referensi yang ketiga yaitu menurut Hamka, zuhud tidak ada perhatian yang selain Allah. Jadi perhatian kita itu hanya semata-mata kepada Allah saja gitu. Sedangkan referensi berikutnya yaitu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni zuhud ada dua macam, yaitu zahid hakiki dan zahid mutazahid atau zuhud lahir. Seraya berkata, zahid suari mengeluarkan dunia dari hadapannya, sedangkan zahid hakiki mengeluarkan dunia dari hatinya. Referensi yang terakhir menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu hakikat zuhud pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kita ambil dari dalil Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak turunan. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Yang mana ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan bukan tujuan akhir. Zuhud muncul dari kesadaran akan hal ini. Selanjutnya
Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Seperti ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita diperintahkan untuk tidak melekat pada dunia atau zuhud, kita tetap tidak boleh meninggalkan dunia sepenuhnya. Seperti yang disampaikan oleh guru saya di masa pesantren dulu, bahwasanya zuhud itu sama saja seperti kita menanam padi gitu. Kalau kita menanam padi, maka akan tumbuh rerumputan atau tanaman-tanaman yang tidak berguna di sekitarnya. Tetapi kalau kita hanya menanam rerumputan liar saja, maka padi tidak akan ikut tumbuh gitu. Itu sama saja dengan definisi jika kita mengejar akhirat, maka dunia itu akan ngikut bersama kita. Tetapi kalau kita mengejar dunia, maka akhirat tidak akan ikut, tetapi tertinggal gitu. Sedangkan dari hadis Nabi, yaitu dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa zuhud mendatangkan ketenangan hati dan cinta dari Allah dan sesama makhluk. Nah, kita masuk kepada topik atau pembahasan utama, yaitu zuhud dan hubungannya dengan kesehatan mental. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi tentang zuhud itu, bahwa kita tidak terlalu bergantung kepada duniawi, yang mana itu hanya sementara, yang bukan milik kita, bukan milik kita selamanya gitu. Kalau kita merasa dunia ini atau kita terlalu mencintai dunia ini, maka tentu kita akan merasakan takut kehilangan apa yang kita miliki sekarang di dunia, sehingga itu bisa menimbulkan rasa stres atau beban pikiran. Contohnya misalkan kita punya rumah yang mewah atau mobil yang mewah, tentu kita akan selalu merasa was-was, bagaimana dengan rumahku yang kutinggal saat bekerja, bagaimana dengan mobilku gitu. Sehingga itu mengundang banyak pikiran ataupun bisa membuat kita stres dan depresi gitu. Yang mana kita ketahui bahwasannya jika pikiran bermasalah atau stres, itulah pemicu utamanya terjadinya kerusakan mental tadi. Nah, tetapi dengan zuhud ini, dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan sadar untuk apa kita diciptakan kepada dunia yang sementara ini, dan kita menganggap semua ini hanyalah milik Allah semata, kita hanya tempat penitipannya saja, maka kita tidak perlu stres atas apa yang bukan menjadi hak kita untuk selamanya gitu. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini, semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, dengan itu zuhud membantu seseorang untuk tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan materi atau tekanan hidup. Dalam psikologi modern, ini disebut sebagai coping mechanism dan resiliensi, yaitu kemampuan untuk tetap stabil dan tenang di tengah tekanan. Dr. Harold Koenig, seorang psikiater dan peneliti dalam bidang spiritualitas dan kesehatan di Duke University, menyebutkan bahwa orientasi spiritual dan sikap tidak bergantung pada hal-hal material terbukti mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, dan berbagai penyakit-penyakit mental lainnya. Oleh karena itu, zuhud tidak berarti menolak dunia sepenuhnya, tetapi lebih kepada sikap hati yang tidak terikat pada dunia
Dalam kehidupan sehari-hari, zuhud dapat diterapkan dengan cara menjalani hidup sederhana, tidak berlebihan dalam mencari harta dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Dengan demikian, zuhud memiliki hubungan positif dengan kesehatan mental. Dengan menerapkan sikap zuhud, seseorang dapat mencapai ketenangan batin, mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesimpulannya, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menempatkan dunia pada posisi yang wajar dan tidak berlebihan dalam mencintainya. Zuhud memberikan ketenangan batin, mengurangi tekanan hidup, dan mendorong pada hidup yang lebih sederhana serta bermakna. Dari sisi kesehatan mental, zuhud sangat selaras dengan prinsip psikologis seperti self-control, mindfulness, dan emotional regulation yang sangat penting untuk mencegah stres dan depresi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.